Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Hilda Atia dengan NIM 21070266061. Aku adalah salah satu mahasiswi jurusan Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kali ini aku akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari sistem penginderaan. Nah, sistem penginderaan itu ada 4. Yang pertama, indera pendengaran, indera penciuman, indera penglihatan, dan indera pengecap. Yang pertama yaitu indera pendengaran. Nah, indera pendengaran yang dimiliki manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar atau outer ear, telinga bagian tengah atau middle ear, dan telinga bagian dalam atau inner ear. Nah, bagian telinga luar yang terbentuk dari daun telinga dan liang telinga atau kanal pendengaran eksternal. Auricula atau yang disebut dengan daun telinga itu berbentuk pada tulang rawan elastis dan melekat erat di bagian kulit yang miring. Fungsinya adalah untuk menangkap suara dan juga melokalisasi suara. Bagian auricula atau daun telinga ini terbentuk cekungan yang kongkah, lalu di bagian pinggirannya lahirnya helix. Bagian daun telinga antara lain yaitu helix, spiral, antihelix, fossa scaphoid, fossa segitiga, crura antihelix, antitragus, lobulus, dan tragus. Nah, selanjutnya yaitu bagian telinga tengah atau yang disebut dengan middle ear. Fungsi telinga pada bagian ini adalah untuk menghantarkan suara dari kumpulan auricula pada telinga bagian dalam. Bagian telinga ini berbentuk memanjang dari rongga menuju membran timpani, lalu ke jendela oval yang terdiri atas tulang malkus, incus, serta stapes, dan terdapat banyak dinding yang rumit, seperti dinding lateral, dinding tegmental, dinding medial, dan dinding jugularis. Membran timpani ini bentuknya tipis dan semi transparan yang memisahkan antara telinga luar dengan telinga tengah, yakni terdiri dari pars tensa dan pars flaccida. Manubrium malleus ini melekat kuat di membran timpani cekungan yang disebut umbo. Bagian yang melebihi tinggi umbo mulus dengan flaccida pars, lalu sisanya pars tensa. Nah, sekarang kita berpindah ke bagian telinga dalam atau inner ear. Bagian telinga dalam disebut juga dengan labirin. Labirin yang berfungsi dapat membantu menyeimbangkan lalu mengalirkan suara pada sistem saraf pusat. Rongga terbentuk dari sebuah labirin oskus, yakni rangkaian tulang temporal, dan juga labirin membran atau kantung serta saluran membran. Membran labirin juga memiliki komponen vestibular, koklea, dan semisirkular atau yang disebut dengan setengah lingkaran. Koklea adalah organ yang penting pada bagian telinga dalam yang berbentuk cangkang siput. Bentuknya menyerupai tabung yang membengkok ke arah bagian belakang sejauh 2,5 lingkaran dan bentuk kerucut pada ujungnya. Bagian ini memiliki 3 bilik, yakni skala vertibuli, saluran koklear, dan skala timpani. Pada koklea ada organ korti yang mengubah gelombang suara jadi impuls saraf. Vestibuli adalah penghubung antara koklea dengan saluran semisirkular, yaitu terdiri dari sakula dan utricula yang membantu menjaga keseimbangan posisi dengan gaya gravitasi di saat tubuh dalam keadaan diam. Nah, di dalam telinga kita juga ada syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran atau nervus auditorius terdiri dari 2 bagian. Salah satunya pengumpulan sensibilitas dari bagian vestibular rongga telinga dalam yang memiliki hubungan dengan keseimbangan. Serabut-serabut saraf ini bergerak menuju nukleus vestibularis yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medula oblongata. Kemudian bergerak menuju cerebellum. Bagian koklea pada saraf pendengaran adalah syaraf sebenarnya. Serabut syaraf mula-mula dipancarkan pada sebuah nukleus khusus yang berada tepat belakang talamus. Kemudian dilanjutkan ke pusat penerima dalam korteks otak yang terletak pada bagian bawah lobus temporalis. Nah, telinga kita juga rawan terkena penyakit. Nah, berikut
beberapa macam gangguan pada telinga. Yang pertama yaitu otitis eksterna. Otitis eksterna atau swimmer's ear merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Nah, gejala yang akan tampak yaitu gatal pada telinga, sakit terutama pada telinga saat telinga disentuh atau ditarik, telinga tampak kemerahan dan bengkak, atau keluar cairan dari telinga. Penyakit yang kedua, otitis media. Otitis media merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Nah, otitis media lebih sering dialami oleh anak-anak dibandingkan orang dewasa. Nah, gejala yang akan timbul antara lain sakit telinga, gangguan pendengaran, demam, serta keluarnya cairan dari telinga yang berwarna kekuningan, kehijauan, atau kecoklatan dan berbau busuk. Nah, setelah kita mempelajari tentang indera pendengaran, kita akan beralih pada indera yang kedua yaitu indera penciuman. Nah, hidung atau indera penciuman kan hidung nih. Nah, hidung adalah struktur yang menonjol dari bagian tengah wajah. Apalagi ini juga menjadi bagian dari sistem pernafasan manusia. Beberapa fungsi utama hidung adalah memungkinkan udara masuk ke dalam tubuh, menyaring kotoran, serta melembabkan udara. Nah, hidung ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kerangka hidung, hidung bagian luar, rongga hidung, membran mukosa, dan lubang sinus. Nah, apa sih kerangka hidung itu? Nah, anatomi pertama adalah kerangka hidung. Lubang hidung atau piriformis letaknya berada di luar tengkorak dan mewakili garis tulang rongga hidung. Inilah yang menjadi awal saluran pernafasan. Piramida berada di kerangka hidung yang terdiri dari proses frontal rahang atas dan medial ke tulang hidung. Lalu pada bagian atas hidung terdapat tulang yang berfungsi sebagai jembatan keras. Nah, kalau hidung bagian luar yaitu dari luar nih, hidung memiliki dua lubang yang secara anatomi atau struktur disebut sebagai nares. Kedua lubang hidung terpisah oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan atau septum. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan mitus eksternal. Selain tulang rawan, mitus eksternal juga terdiri dari kulit dan jaringan lemak. Pada hidung bagian luar juga terdapat otot yang berfungsi untuk membantu dalam membentuk ekspresi wajah. Yang ketiga ada rongga hidung. Nah, bagian ini dimulai dengan bagian depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Ini adalah area lapisan sel yang bernama epitelium. Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama concha nasalis atau turbinate. Sedangkan di atasnya ada area olfaktori yang berfungsi dalam proses penciuman. Area ini adalah satu-satunya bagian yang tidak berperan dalam proses pernafasan. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung atau rambut silia yang berfungsi sebagai penyaringan untuk membantu menghilangkan kotoran dan partikel. Nah, di dalam hidung juga ada selaput lendir dan rambut halus yang sama-sama fungsinya untuk melindungi hidung dari kotoran dan juga bakteri dengan cara menyaringnya terlebih dahulu. Lalu di area rongga hidung paling belakang terdapat nasofaring yang berfungsi menghubungkan hidung dengan mulut. Di dalamnya ada semacam saluran pengait hidung dan mulut ke telinga bagian tengah. Nah, yang keempat ada membran mukosa. Membran mukosa adalah bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan selaput lendir ini berfungsi untuk membuat udara setelah dihirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara saat Anda bernapas dengan tepat. Yang terakhir ada lubang sinus. Nah, lubang sinus adalah bagian dari struktur rongga hidung. Terdiri dari 4 jenis, yaitu lubang sinus pada hidung ini berfungsi untuk meringankan beban di tengkorak kepala sehingga tidak terlalu berat, yaitu sinus etmodial, sinus maxilla, sinus sphenoidal, dan sinus frontalis. Nah, hidung juga dapat mengalami kelainan. Di antaranya itu sinusitis, yaitu peradangan di sekitar rongga hidung yang disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus yang berasal dari kotoran yang mengendap. Nah, ada juga penyakit bersin, yaitu disebabkan karena alergi dengan debu atau benda lain. Ada juga rinitis atrofi, yaitu infeksi hidung kronik,
ditandai adanya trofi progresif pada mukosa dan tulang kongka serta pembentukan krusta. Setelah kita mempelajari indera pendengaran dan indera penciuman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang indera pengecap. Nah, indera pengecap adalah lidah. Lidah adalah salah satu dari 5 alat indera yang dimiliki oleh manusia. Lidah merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang sangat sensitif dan memiliki fungsi sebagai pengecap rasa. Sebagai alat pengecap rasa dan organ yang kita gunakan untuk membolak-balik makanan ketika mengunyah. Nah, struktur dan anatomi lidah manusia ada pada gambar di samping. Ada ujung dan tepi lidah. Bagian ini meliputi lidah bagian paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri, serta tepi kanan dan kiri. Dalam anatomi lidah, bagian ini bisa bergerak bebas ke area depan, belakang, kanan, serta kiri mulut. Hanya itu saja, ujung dan tepi adalah bagian lidah yang peka terhadap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Selanjutnya ada pangkal lidah. Pangkal lidah berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Untuk itu, Anda tidak bisa melihat struktur lidah ini dari luar mulut. Pada bagian ini, ada cukup banyak sel sensorik yang mengaruhi fungsi lidah. Ini bisa membuat lidah merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Nah, ada juga badan lidah. Dari keseluruhan anatomi lidah, 2/3 bagian lidah lainnya disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Ada juga dasar lidah, yang bagian ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah. Maka dari itu, Anda tidak bisa melihat bagian anatomi ini dari luar. Terletak di bagian sepertiga belakang, anatomi lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Selanjutnya ada dorsum, menjadi bagian dari anatomi lidah yang terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Di bagian ini terdapat garis cekungan berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. Nah, di lidah kita juga ada papilanya. Apa sih papila itu? Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah. Warnanya pun sama dengan lidah dalam keadaan normal, sehingga tidak terlalu mencolok. Ini memberikan tekstur sedikit kasar, tetapi papila berfungsi membantu proses makan. Alasannya, papila mempunyai sensor perasa dan juga suhu. Nah, di dalam lidah kita juga ada otot-otot lidah. Secara garis besar, otot lidah dibagi menjadi 2 anatomi, yaitu otot intrinsik, dan juga otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah, lalu ada pula otot ekstrinsik yang mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam membentukkan posisi lidah. Fungsi anatomi lidah yaitu mengucap rasa, untuk makan dan minum, membantu proses penghisap, membantu proses mengunyah, dan membantu berbicara. Nah, indera pengecap kita yaitu lidah juga bisa terserang penyakit. Di antaranya peradangan lidah atau glossitis, peradangan lidah yang menahun dengan gejala terdapat benjolan-benjolan dan lender yang menutupi lidah. Ada juga sariawan, yaitu suatu luka terbuka yang kecil di dalam mulut yang menimbulkan nyeri. Ada leukoplakia, gejalanya ditandai dengan bercak-bercak putih yang tebal pada permukaan lidah. Yang terakhir ada indera penglihatan. Nah, panca indera penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya melewati kornea, kemudian pupil akan membesarkan maupun mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Nah, anatomi mata bagian manusia ada 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Kalau bagian luar ada bulu mata, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di tepi kelopak mata. Ada juga alis mata atau supercilium, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di atas mata. Ada juga kelopak mata, yaitu palpebra, yaitu 2 buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan. Ada kelenjar air mata dan juga kelenjar meibum. Kalau anatomi mata manusia bagian dalam, ada konjungtiva, sklera, kornea, koroid, iris, pupil, lensa, retina, aqueous humor, vitreous humor, bintik kuning, saraf optik, dan otot mata.
Nah, mata kita juga bisa terjadi kelainan atau penyakit. Di antaranya yaitu penyakit pada kelopak mata atau palpebra, yaitu blefaritis. Blefaritis atau blefaritis adalah peradangan di bagian ujung kelopak mata, serasa lengket saat bangun pagi. Nah, kalau yang kedua ada kalazion. Kalazion adalah disebabkan karena radang menyebabkan benjolan. Nah, ada juga hordeolum. Hordeolum adalah gangguan mata yang disebabkan karena bakteri. Lebih parah bila dekat bulu mata. Masyarakat lebih mengenal dengan sebutan mata bintitan. Nah, yang keempat juga ada Dacryo. Dacryo adalah penyakit mata pada kelopak mata yang disebabkan adanya infeksi atau penyumbatan di sekitar pembuangan air mata. Nah, ada juga penyakit yang terjadi pada kornea, yaitu keratitis. Keratitis adalah peradangan di kornea yang terjadi akibat infeksi dan non-infeksi. Non-infeksi keratitis yang diakibatkan oleh non-infeksi ini merupakan goresan atau cedera pada kornea. Keratitis dalam kategori non-infeksi ini merupakan penyebab keratitis yang paling sering terjadi. Infeksi keratitis yang diakibatkan oleh infeksius ini dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terus jaga kesehatan ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.